Selamat pagi, Pak Tarkon Suara dan para Bapak Ibu Widya Iswara sekalian. Perkenalkan, nama saya Marcella Sonyamania. Saya merupakan salah satu anggota Latsar CPNS Angkatan 2 Kelompok 3. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pengalaman belajar dan ilmu yang saya peroleh dan yang saya pahami dari agenda 3 yaitu manajemen ASN serta Smart ASN. Izinkan saya untuk share screen. Baik, jadi untuk yang pertama adalah uh, pemahaman dari Smart ASN itu sendiri. Smart ASN itu sebetulnya adalah inisiatif untuk membentuk ASN yang mampu beradaptasi di era perubahan zaman yang sangat pesat ini seperti itu. Diharapkan dari Smart ASN ini terciptalah karakteristik yang profesional, integritas, lalu mampu merespons perubahan global dan teknologi seperti itu. Lalu tujuan adanya Smart ASN ini adalah untuk menciptakan dan mendukung transformasi birokrasi agar lebih efisien dan inovatif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik Smart ASN. Jadi ada 5 karakteristik yaitu strategic, measurable, agile, resilient, and tech-savvy. Untuk yang pertama, strategi, ASN ini diharapkan untuk memiliki visi yang jangka panjang. Untuk memastikan kebijakan yang diambil secara strategis dan berkelanjutan seperti itu, khususnya dalam penyelesaian masalah. Untuk measurable, setiap ASN dan kinerjanya harus selalu diukur secara transparan, sehingga akuntabilitas dapat dicapai dengan baik. Untuk agile, setiap ASN diharapkan untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap adanya perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik terjadi di dalam instansi tempat kita bekerja maupun di luar instansi atau di lingkungan masyarakat. Untuk resilient, setiap ASN diharapkan untuk bersikap tangguh dan mampu menghadapi tantangan yang ada dari berbagai lingkungan di sekitarnya. Untuk tech savvy, setiap ASN diharapkan untuk menguasai teknologi agar bisa meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya dan juga inovasi dalam pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu pilar literasi digital dalam Smart ASN. Ada 4 pilar, yaitu kecakapan digital, yang artinya adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi secara efektif untuk berkomunikasi, untuk bekerja, dan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Yang kedua adalah budaya digital. ASN ini diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia dalam setiap interaksi digital yang ada. Etika digital, untuk poin ini penting sekali untuk ASN agar menjaga etikanya, khususnya dalam penggunaan platform digital seperti tidak menyebarkan hoax seperti itu. Lalu untuk keamanan digital, ASN itu diharapkan untuk memastikan keamanan data pribadi dan keamanan yang dimana nantinya akan berguna sekali demi nama baik dan citra bangsa itu sendiri. Yang selanjutnya, manajemen ASN. Arti dari manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan sumber daya manusia ya di sektor pemerintahan, dan tujuannya adalah agar ASN ini bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta ASN ini sendiri dapat berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan dari manajemen ini sendiri adalah untuk meningkatkan birokrasi agar kualitasnya lebih baik lagi, dan juga agar birokrasi kita lebih bisa bersih dan efektif seperti itu. Prinsip utama manajemen ASN ada 2, maaf, di sini poin kedua harusnya. Yang pertama adalah sistem merit. Sistem merit sendiri itu adalah mengacu pada seleksi dan pengembangan ASN yang harus berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, dan diharapkan untuk tidak ada diskriminasi dalam seleksi dan pengembangan ASN itu sendiri karena berhubungan erat dengan kinerjanya di masa depan. Untuk profesionalisme ASN, ASN itu sendiri harus menjalankan tugas secara profesional, netral, dan independen, dan terhindar dari segala pengaruh politik yang ada di sekitar. Ada beberapa komponen utama dalam pengelolaan ASN. Yang pertama adalah perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Pada poin ini, proses seleksi ASN harus dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi dan harus berbasis pada sistem merit yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Juga yang kedua, pengembangan kompetensi. Diharapkan untuk setiap ASN dapat mengembangkan kemampuannya terlebih dari bidang yang diampunya. Seperti saya di fakultas, di prodi, saya berada di prodi pendidikan bahasa Inggris, saya harus menguasai bidang assessment karena itu merupakan rumpun ilmu saya seperti itu. Dan memperoleh kompetensi lain terkait dengan bidang assessment seperti itu. Juga yang ketiga, pengelolaan kinerja.
Sistem penilaian kinerja ini harus bersifat objektif dan transparan. Jadi setiap dari evaluasi kinerja seorang ASN harus selalu terukur, harus transparan dan objektif seperti itu. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam manajemen ASN. Adaptasi terhadap teknologi. Jadi hal ini masih menjadi tantangan di sekitar kita karena banyak ASN itu sendiri yang masih belum menguasai teknologi secara optimal. Dan terlebih dalam konteks dosen, seringkali mahasiswa menjadi lebih advance dalam menggunakan berbagai teknologi, sedangkan dosennya uh, masih harus terus belajar dan kadang-kadang agak tertinggal secara keilmuannya dalam penggunaan teknologi seperti itu. Dan juga dalam reformasi birokrasi, hal ini membutuhkan percepatan agar lebih dinamis, agar dapat mampu menghadapi tantangan global dengan lebih efektif. Seperti itu. Baik, dari seluruh presentasi yang saya paparkan, kesimpulan yang saya peroleh dari materi ini adalah pentingnya membangun ASN yang profesional, berkarakter profesional, dan juga kompeten, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan di era global seperti ini dengan melalui konsep Smart ASN dan manajemen ASN yang efektif. Baik, selebihnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu jika masih ada kekurangan. Uh, Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.